dan memberikan insentif bagi dunia usaha sampai dengan bagaimana kita mampu untuk menjaga stabilitas dan kemampuan dari perekonomian melakukan penyesuaian akibat COVID-19 ini. Nanti mungkin di dalam press conference selanjutnya khusus mengenai hal itu sesudah kita sampaikan kepada sidang kabinet. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kepada Pak Wimbo tadi yang ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Bu Menteri. Tadi pertanyaan dari Ismi ya mengenai posisi Maret ataukah posisi Mei. Seluruh informasi yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan itu posisi Maret ya. Sedangkan pasar modal, karena pasar modal ini sangat volatile dan setiap hari itu bergerak. Dan ini kami tadi ada yang kami sampaikan bahwa paling dalam itu adalah di bulan Maret ya, dan sudah mulai agak mereda di bulan April. Tadi angka-angkanya makanya kasih angka subsequent event. Khusus bulan Maret, IHSG sendiri adalah 4.538,93. Itu 31 Maret ya 2020 ya. Nah, namun sudah mulai 30 April sudah mulai membaik menjadi 4.716,40 ya. Lantas di bulan Mei ya per 8 ya itu sedikit turun menjadi 4.597,43 ya. Itu adalah angka yang khusus pasar modal. Pasar modal ini kami review. Kalau mau nyari angka bulan Maret tadi sudah kami sampaikan ya. Khusus tadi angka-angka lainnya adalah di bulan Maret ya untuk perbankan dan lembaga keuangan ya. Terus berkaitan dengan pertanyaan Esa mengenai kredit ya. Kita baru akan merevisi business plan untuk proyeksi kredit ini di semester 1 ya, nanti bulan Juni. Jadi ini masih sangat volatile ya, situasinya masih sangat dinamis sehingga baru nanti di bulan Juni akan proyeksi kreditnya akan kita buat. Kalau kita lihat kredit masih tumbuh karena perusahaan-perusahaan ini yang mempunyai fasilitas kredit masih menarik. Karena apa? Justru dalam kondisi ini mereka memerlukan tambahan kredit ya, di mana fasilitasnya sudah ada dan sebenarnya sudah ada yang sudah direncanakan sebelumnya bahwa itu memang harus dieksekusi beberapa proyeknya dan ini tetap jalan. Namun ini kedepannya masih akan kita lihat seberapa besar ini kira-kira dampaknya kepada sektor real ini. Meskipun ini tadi kalau kita lihat misalkan hotel sudah penghuninya sudah berkurang banyak, transportasi sudah juga berhenti, ya. Dan juga restoran juga sudah nggak ada pengunjungnya. Tapi ini kan semua kita harapkan sementara dan akan kita lihat kondisinya apabila ini sudah ada tanda-tanda perbaikan, otomatis ini akan menjadi kembali lagi seperti semula. Sehingga inilah yang kita kebijakan-kebijakan yang kita lakukan bersama-sama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Pak Halim ini untuk menjaga agar dampaknya nggak terlalu signifikan kepada sektor real dan sektor keuangan sehingga nanti cepat recovery ya. Dan ini akan berbagai program tadi adalah masih terus berjalan. Tadi masih harus kita tindak lanjuti dengan SKP, dengan keuangan, dengan Bank Indonesia dan juga dengan LPS agar operasionalisasinya nanti bisa cepat ya. Dan ini kita harapkan kalau ini bisa kita betul-betul mitigasi ya, insya Allah mungkin recovery-nya akan cepat ya, meskipun tadi berhenti bisa cepat beroperasi kembali dan ini memang subjek kepada bagaimana kebijakan penanganan COVID ini. Ya meskipun ini kita nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan karena kalau kita lihat sentimen positif sudah ada, artinya ini juga ada hope lah, mungkin tidak terlalu lama. Karena kalau di pasar pasti dia mempunyai intelijen yang sangat bagus untuk memperkirakan seberapa dalam
dan tentunya kapan ini akan recovery. Nah, harapan kami ini tidak terlalu lama. Nah, sehingga kami belum bisa mengatakan akhir tahun menjadi berapa kredit ini, belum. Ya, mungkin paling nanti di semester 1 ya kita akan minta review bisnis plan-nya dan tentunya baru kita akan bisa mengetahui kira-kira bagaimana. Lantas pertanyaan Tri ya mengenai tadi, rasanya tadi kok kalau mengenai kerjasama hampir tiap hari bisa 2 kali kita selalu ketemu dengan Menteri Keuangan dan Gubernur LPS untuk membicarakan hal-hal, bahkan kadang-kadang kita lewat WA Group juga selalu berkomunikasi, jadi tidak betul kalau kita tidak berkasalnya tidak harmonis. Lantas mengenai Bank Jangkar masih kita bahas ya, tapi Bank Jangkar ini adalah bank yang selama ini menjadi supplier di PUAP itu ya. Ya detailnya masih akan kami bahas bersama, nanti dituangkan dalam SKP ya, dalam MOU ya. Dan ini intinya adalah bank yang selama ini jadi pensuplai utama di pasar PUAP, itu kita harapkan jadi bank peserta, istilahnya ya, yang sebenarnya itulah yang Bank Jangkar, di mana Bank Jangkar itu adalah channeling ya, dana yang disiapkan oleh kementerian yang dari penjualan SBN ke Bank Indonesia, yang nanti channeling betul ya, sehingga tanggung jawabnya tetap ada di bank di mana yang akan mensesikan kredit yang direstrukturisasi ya. Ini masih akan kita bahas ya. Ya. Tapi bank pensuplai ini banyak ya, tentunya apakah semuanya yang bank pensuplai, makanya bank pensuplai utama ya. Yang jelas selama ini adalah Bank Himbara atau berapa bank swasta yang bisa kita lakukan, ini masih dalam pembahasan. Tentunya akan kami finalisasi segera dengan Menteri Keuangan dan demikian Menteri.